Jadi di dalam kitab-kitab baik Al-Quran maupun hadis itu tidak didapati satupun malaikat yang bernama Israil, terutama malaikat pencabut nyawa. Nah, ini beberapa hal yang perlu antum ketahui terkait dengan malaikat ini. Itu jangan sekali lagi kita nggak boleh menamakan malaikat pencabut nyawa dengan nama Israil, karena ini adalah ikut-ikutan semata ya. Jadi antum harus ajarkan ini ke anak. Karena kita kekeliruan ini udah dari kecil gini diajarkan keliru. Tapi sayang kita nggak pernah ditunjukkan dalilnya. Hadis palsunya aja nggak ada. Hadis palsunya aja nggak ada nama selawat-selawat seperti itu. Antum baca sampai capek nggak dapat sepahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk melangkahkan kaki menuntut ilmu. Ketahuilah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, entah itu kita bisa salat di awal waktu, terutama dimudahkan melangkahkan kaki menuntut ilmu, maka ketahuilah bahwa keistimewaan ini tidak diberikan kepada setiap hamba. Ada di antara orang punya waktu belum tentu sempat menuntut ilmu. Ada orang dekat rumahnya dengan masjid belum tentu sempat ke masjid. Maka itu Nabi SAW bersabda, Innallaha yu'til mala man yuhibbuhu wa la man yuhibbuh. Allah itu memberikan harta kepada yang dia cintai dan tidak dia cintai. Wala yu'til imana illa man yuhibbuh, dan tidak memberikan iman kecuali kepada yang dia cintai. Maka dari itu bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan ini. Karena kemudahan kita di dalam salat di awal waktu atau menuntut ilmu, maka itu adalah bisa menjadi tanda Allah akan mempermudah langkah kita menuju surga kelak di hari kiamat. Karena itu Nabi SAW bersabda dari Imam Tirmidzi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga kelak di hari kiamat. Nah, ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, untuk pertemuan kali ini kita akan coba untuk mengupas 18 golongan orang yang didoakan oleh malaikat. Nah, ini istimewanya di dalam masalah didoakan ini. Ada orang yang didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di alam raya ini. Siapakah dia? Ada 3 orang yang didoakan oleh makhluk di seluruh alam raya. Yang pertama itu adalah orang yang menuntut ilmu. Makanya antum harus bangga ketika menuntut ilmu. Gitu. Karena itu Nabi SAW sabdakan pada kita, wa inna talibal ilma la yastaghfir lahu man fis samawati wal ardh. Sungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu itu akan dimohonkan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Coba antum ini makanya kita harus jadi bangga. Gitu. Lalu apa? Bahkan malaikat, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Dan para malaikat mengepakkan sayapnya bagi para penuntut ilmu karena redha dengan apa yang mereka lakukan. Maka antum harus bersyukur, akhi. Karena ini kita berbicara di sini, nanti kita bisa melihat bahwa
semakin sering kita didoakan oleh para malaikat, ini nanti akan memiliki keutamaan tersendiri bagi kita ketika kita berada di detik-detik sakaratul maut. Maka ini penting untuk kita syukuri perkara ini. Mari kita mulai satu persatu siapa saja yang didoakan oleh malaikat. Nah, sebelum kita berbicara terkait dengan siapa saja yang didoakan oleh malaikat, kita singgung dulu sekilas terkait dengan alam malaikat. Nah, kalau berbicara masalah alam malaikat, kita berbicara dengan perkara yang gaib. Maka dari itu, dalam perkara ini kita harus mendapatkan tuntunan baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga kita tidak salah di dalam berbicara terkait dengan alam malaikat ini. Alam malaikat adalah, atau berbicara masalah malaikat, ini kita berbicara tentang salah satu rukun Islam, rukun iman yang 6. Dan ini penting sekali lagi ikhwatal iman untuk antum kenal alam malaikat ini, karena banyak hikmah yang bisa diambil oleh seorang muslim terkait dengan malaikat, terutama terkait dengan ketaatannya terhadap perintah Allah. Sampai Allah firmankan kepada kita, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka tidak berbuat maksiat atau tidak mereka patuh atau tidak mengingkari perintah Allah dan selalu taat terhadap apa yang mereka diperintahkan dengannya. Nah, pertama, Anda singgungkan antum sekilas alam malaikat ini. Yang pertama yang udah kita tahu bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Ini udah masyhur di antara kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Jin itu diciptakan dari kobaran nyala api. Jadi kalau antum melihat api itu menyala dan ketiup angin, jadi apa yang memancar ujungnya itu, kadang-kadang kalau dia begini, nah ujungnya ini panas, ujungnya itu jin itu diciptakan. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Adam itu diciptakan dari apa yang kalian dijelaskan atau diterangkan kepada kalian, yaitu tanah. Nah, lalu Ibnu Jarir At-Tabari beliau berkata, itu meriwayatkan dari Hasan Al-Basri, bahwa iblis sedikit pun bukan malaikat. Ia adalah nenek moyang jin sebagaimana Adam adalah nenek moyangnya manusia. Nah, kalau berbicara masalah malaikat, ini kita berbicara tentang makhluk yang gak kebayang sama sekali besarnya bagi kita. Sebagaimana Nabi diizinkan bercerita tentang malaikat, salah satu dari malaikat pemikul arsh, sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzina li an uhadditha an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsh." Aku diizinkan bercerita tentang salah seorang malaikat dari malaikat pemikul arsh. Ma baina sahmati udhunihi ila atikihi masiratu 700 am. Jarak antara daun telinganya yang paling bawah sampai dengan pundaknya itu perjalanan 700 tahun. Kebayang? Udah jangan dibayang di mana. Nah, ini besarnya itu nggak kebayang bagi kita. Itu malaikat pemikul arsh. Apalagi kalau antum nanti misalnya lihat ke neraka, Nabi sabdakan, "Ghirsu ahlin nar kal jabal Uhud." Gigi gerahamnya penghuni neraka itu sebesar gunung Uhud. Jadi kalau gigi antum dikumpulin tuh, gitu, gigi gerahamnya, gimana besarnya wallahu a'lam. Lalu Nabi jelaskan tebal kulitnya itu setebal 70 hasta. Satu hasta itu segini, tebal kulit. Nah, itu penghuni neraka gedenya kayak gitu. Lalu bagaimana gedenya malaikat Malik, penjaga neraka?
Bahkan ketika Nabi juga dijelaskan pernah melihat Jibril dalam wujud asli, itu beliau menjelaskan lahu sittu mi'ati janah. Jibril itu memiliki 600 sayap, dan setiap sayap itu menutupi timur dan barat. Ya, dan dari sayapnya itu berjatuhan permata dan berlian yang hanya Allah tahu jumlahnya. Naiknya aja malaikat bertemu Allah, Allah firmankan ta'rujul malaikati warruh, ta'rujul malaikati warruh. Jadi malaikat dan Jibril itu naik bertemu Allah fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Jaraknya itu adalah seperjalanan 50.000 tahun. Enggak kebayang akhir luasnya alam raya ini. Itu luasnya alam raya. Makanya kalau nanti antum lihat orang masuk surga, Nabi jelaskan orang yang paling akhir masuk surga. Kalau dia udah masuk surga, pintu surga ditutup, pintu neraka ditutup, dikasih tempat tinggal seluas langit dan bumi 10 kali lipatnya. Itu yang paling akhir. Dikasih istri 2. Jadi di surga nggak ada beristri 1. Kalau antum mau nambah lagi nanti di surga aja nambah. Gitu. Nah ini luasnya. Tingkatan surga Nabi jelaskan apa? Satu tingkat ke tingkat yang lainnya itu perjalanan 100 tahun. Bahkan sampai dijelaskan ada orang yang keliling di surga, di salah satu pohon di surga itu dia muter dari ujung ke ujungnya 100 tahun belum sampai. Wallahu alam seperti apa luasnya surga itu. Nah ini makanya apa namanya? Ini kalau kita berbicara terkait dengan sekilas malaikat ya. Nah lalu di antara poin penting yang Anda ingatkan kepada antum adalah ada beberapa nama malaikat yang selama ini beredar di masyarakat kita, justru itu tidak ada namanya di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Pertama yang tidak ada itu adalah malaikat Israel. Jadi di dalam kitab-kitab baik Al-Quran maupun hadis itu tidak didapati satupun malaikat yang bernama Israel, terutama malaikat pencabut nyawa. Nama malaikat Israel pencabut nyawa itu hanya ada di dalam kitab Injil Perjanjian Lama. Di dalam kitab kita nggak ada. Sampai Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, penulis tafsir Ibnu Katsir, apa kata beliau, telah datang keterangan dari beberapa athar. Athar ini adalah perkataan sahabat dan juga bisa tabi'in yang menyebutkan malaikat maut dengan nama Israel. Meskipun hal ini tidak didapati dalam Al-Quran, juga tidak didapati dalam hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan penamaan ini. Yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, itu di jilid pertama halaman 50. Jadi kita tidak dapat ini satu pun. Tapi di masyarakat kita sudah begitu terkenal nama malaikat ini adalah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Lalu siapa nama malaikat pencabut nyawa? Maka Allah jelaskan sendiri di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 11. Allah firmankan, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, malakul maut. Jadi namanya yang disebut di dalam Al-Quran adalah malakul maut, atau malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu, akan mematikanmu, kemudian kepada Rabbmu kamu akan dikembalikan. Kita dapatkan cuma ini aja namanya, bahwa nama malaikat pencabut nyawa yang ada dalam Al-Quran adalah malakul maut. Nah yang kedua di antara nama malaikat juga yang tidak memiliki nama dan tidak dijelaskan secara tegas namanya adalah malaikat pencatat sebelah kanan dan kiri kita.
yang selama ini sering dinamai dengan nama malaikat Raqib dan Atid. Nah, dari mana dia mendapatkan namanya itu adalah Raqib dan Atid? Anda bisa buka di dalam surat Qaf ayat 17 dan 18. Allah Subhanahu wa taala firmankan di sini, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatan, seorang duduk di sebelah kanan dan yang seorang lagi duduk di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidaklah terucap sebuah ucapan melainkan ada malaikat yang mengawasi lagi siap mencatat. Nah, kata Raqib, Ar-Raqib itu adalah salah satu nama di antara nama Allah. Ya. Tapi di sini bukan nama malaikat, tetapi ini adalah sifat dari malaikat itu. Karena kalau di dalam bahasa Arab penamaan dengan nama atau isim fa'il, karena ini berasal dari kata raqaba yarqubu, raqiban itu. Nah, ini kalau nama, nah di sini di ayatnya disebut dengan nama Raqib. Raqib ini adalah sifatnya, perbuatannya, bukan penamaannya. Makanya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqid, ini beliau adalah guru besar Aqidah Universitas Ibnu Saud Saudi. Beliau berkata, penyebutan mereka ini dengan nama Raqib dan Atid tidaklah benar. Raqib dan Atid adalah dua sifat malaikat yang mencatat perbuatan hamba. Makna dari Raqib dan Atid adalah dua malaikat yang senantiasa hadir dan menyaksikan, tidak pernah luput dari seorang hamba. Dan tidak dimaksudkan bahwa Raqib dan Atid adalah nama kedua malaikat tersebut. Ini perlu antum ketahui. Jadi nggak boleh antum namain seperti itu. Nah, adapun penamaan diantaranya malaikat Ridwan, maka penamaan ini juga tidak ada di dalam hadis yang sahih, penamaan Ridwan. Nah, sama juga penamaan dengan malaikat Israfil. Israfil ini kesahihan hadisnya itu masih diperselisihkan terkait dengan kesahihan hadisnya. Tidak ada hadis yang tegas mengatakan bahwa yang meniup sangkakala namanya adalah Israfil dengan tegas. Hadis sahihnya kita tidak dapatkan, masih ada yang berselisih. Nah, adapun nama malaikat Munkar Nakir itu ada di hadis. Jibril, Mikail dan Jibril, Mikail ini ada di dalam Al-Quran. Juga sama dengan Malik. Malik, malaikat ini dijelaskan juga. Ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu antum ketahui terkait dengan malaikat ini. Itu jangan sekali lagi kita nggak boleh menamakan malaikat pencabut nyawa dengan nama Israel, karena ini adalah ikut-ikutan semata ya. Jadi antum harus ajarkan ini ke anak. Karena kita kekeliruan ini udah dari kecil gini diajarkan keliru. Tapi sayang kita nggak pernah ditunjukkan dalilnya. Sehingga ketika antum udah gede diberitahu masa gitu. Coba antum tanya seluruh sekolah ngajarin dengan nama ini ya. Itu tidaklah anak antum tahu ditanya malaikat pencabut nyawa siapa, pasti bilangnya Israel. Itu apalagi sambil dinyanyiin gitu. Ya. Nah, kita akan masuk ke ketaliman pembahasan terkait dengan orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Nah, kalau berbicara masalah orang-orang yang didoakan malaikat, ini di dalam bahasa Arab sering kan kita, terutama ayat yang paling mudah banyak dihafal kaum muslimin adalah surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi.
Nah, kalimat Allah dan malaikat bersolawat itu kepada Nabi juga kepada hamba, apa sih maknanya? Apabila Allah yang berselawat kepada kita sebagai hambanya, maka memiliki makna pujian Allah kepada para hambanya di hadapan para malaikat, juga pensucian Allah kepada para hambanya, kasih sayang Allah kepada para hambanya, kemuliaan dari Allah dan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini maknanya. Lalu apabila malaikat yang berselawat kepada kita itu memiliki dua makna. Yang pertama itu adalah malaikat atau doa malaikat kepada para hamba Allah. Yang kedua adalah permohonan ampunan yang mereka panjatkan kepada Allah bagi para hambanya. Jadi di sini para malaikat yang memohonkan ampun untuk kita. Ini enaknya. Bayangkan antum dimohonkan ampun, didoain sama ustadz atau kiai aja bangga. Ini yang doain antum, yang mohonkan ampun adalah malaikat. Dan istimewanya bagi orang yang sholat berjamaah didoakan di 7 tempat oleh malaikat. Dari 18 ini, 7-nya itu adalah untuk orang yang sholat berjamaah. Nah, kalau di sini ada orang yang didoakan oleh malaikat, ada orang juga yang dilaknat oleh malaikat. Nah, ini kita kupas dulu yang didoakannya dulu. Nanti ada orang yang didoakan oleh Nabi juga. Nabi yang mendoakan. Nah, kita mulai ini dulu ya. Kita masuk satu persatu. Siapa yang pertama didoakan oleh malaikat adalah orang yang tidur dalam keadaan wudu. Hanya yang tidur wudu aja. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita yang diriwayatkan dari Abdullah bin Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahhiru hajil azza taharakumullah." Sucikan tubuh-tubuh kalian, semoga Allah mensucikan kalian. Fa innahu laysa min 'abdin yabitu tahira. Tidaklah seorang hamba itu tidur dalam keadaan wudu illa bata ma'hu fi syi'arihi malakun, melainkan di kain yang dia gunakan tidur itu ada seorang malaikat. La yanqalibu sa'atan minal laili, tidaklah dia membolak-balikkan tubuhnya di malam hari, illa qal, melainkan malaikat itu berdoa, Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampuni hambamu karena dia tidur dalam keadaan wudu. Jadi tidur ini sepanjang malam kita didoakan oleh malaikat. Karena itu di dalam masalah tidur, sebelumnya hadis tadi diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Hafidz Al-Mundhiri berkata hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat dengan sanad yang jayyid, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menghukumi sanadnya jayyid dalam Fathul Bari di jilid ke-9 itu halaman 109. Nah, jadi perlu antum camkan dan ketahui seorang muslim dia bisa menjadikan tidurnya itu ladang kebaikan. Jadi ada orang tidur dan sekali lagi didoakan sepanjang malam oleh malaikat. Ada orang tidur tidak bangun sholat malam dapat pahala sholat malam. Dan ada orang tidur bangun tidur dicatat dapat pahala di sisi Allah. Ada orang tidur gak dapat apa-apa sama sekali, dapatnya tidur aja. Nah, makanya jika antum ingin didoakan sepanjang malam oleh malaikat, jangan lupa tidur wudu. Hatta walaupun junub. Ada orang yang tidak didekati oleh malaikat. Di antaranya salah satunya adalah orang yang junub kecuali dia wudu. Jadi kalau antum gak wudu itu gak didoakan malaikat. Jadi malaikat gak nyentuh pada kita. Maka dari itu setiap kali tidur usahakan untuk berwudu. Usahakan untuk berwudu. Jadi antum tidur. Nah, bayangkan sepanjang malam. Jadi kalau antum tidur 6 jam, ya udah 6 jam didoakan malaikat. Dan orang yang tidur dalam keadaan wudu juga memiliki keistimewaan lain. Yaitu apa? Kalau dia tidur dalam keadaan wudu, dia bangun di malam hari kapanpun, lalu dia mengangkat tangan berdoa,
doanya dikabulkan oleh Allah. Antum lihat di halaman 3 hadis bagian bawah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yabitu ala dzikrin tahira. Tidaklah seorang muslim itu tidur dalam keadaan zikir dan suci. Fayata'arru minal lail, lalu dia bangun di suatu malam, fayas'alullahu khairan minad dunya wal akhirati illa atahu iyyah. Lalu dia meminta untuk kebaikan dunia dan akhirat, melainkan Allah pasti memberinya. Ini istimewanya, walaupun belum sholat tahajud. Antum bangun, tidur, pokoknya bangun, kapanpun angkat tangan, nengada, berdoa, minta kepada Allah, Allah kabulkan permintaan antum. Hadis ini dari Imam Ahmad, Abu Dawud, dan ini adalah lafaz milik Abu Dawud. Nah, lalu sama juga seorang muslim, dia bisa tidur walaupun dia tidak sempat bangun sholat malam, dia bisa mendapatkan pahala sholat malam. Dengan cara apa? Jangan lupa setiap kali mau tidur berniat bangun sholat malam, walaupun hanya niat. Tapi jangan bangun pipis tidur lagi gitu. Niat bangun sholat malam gitu. Lihat dalilnya ini yang diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dan hadis ini adalah hadis marfu' mursal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata firasyahu." Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-lail. Lalu dia berniat untuk bangun salat malam. Fa ghalabathu 'ainahu hatta asbaha. Lalu dia tertidur sampai dengan waktu subuh. Karena malamnya sudah niat, kutiba lahu ma nawa. Allah catat sesuai dengan niatnya, wa kana naumu shadaqatan 'alaihi min rabbi azza wa jalla, dan tidurnya itu adalah sedekah Tuhannya untuknya. Hadis ini dia kalau Nasa'i, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dan Al-Albani memuatnya dalam Sahih Targhib wa Tarhib di jilid pertama halaman 21, dan berkata hadis ini adalah hadis sahih. Nah, jadi setiap kali antum tidur, usahakan berniat bangun salat malam. Nah, lalu di antara perkara juga yang antum tidak lupa adalah ketika mau tidur jangan lupa berdoa. Doa sebelum tidur ini banyak. Doa sebelum tidur ini banyak. Antum hafal yang mana nih doanya? Hafal yang mana? Yang pendek apa yang panjang? Kita mau hafal yang pendek-pendek aja gitu, gak pernah mau nambah gitu. Nah, doa tidur ini banyak lagi. Dan yang pendek yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim oleh Imam Bukhari adalah kita membaca bismikallahumma amutu wa ahya. Jadi meninggal dulu baru hidup. Makanya mati hidup. Gitu. Makanya ketika bangun tidur kita baca doa apa? Apa doa bangun tidur? Coba antum baca deh. Anda mau dengar doanya. Gitu. Coba 1, 2, 3. Tuh, panjang pendeknya aja pada kabur lah. Jadi antum kebanyakan kita keliru diajarin doanya. Banyak kan baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini panjang pendeknya aja kita nggak peduli ya. Makanya antum perlu lihat doanya. Ya, doa bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana apa ahyana? Nah, yanya panjang, ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, doa sebelum tidur ini banyak. Antum bisa membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Caranya jangan lupa gabungkan kedua tangan, tiup, baru baca. Selama ini Anda baca dulu baru tiup ya? Nggak pernah baca dalilnya nih gitu. Jadi sunnahnya itu gabungkan dua telapak tangan, tiup, baru baca. Dari Imam Bukhari Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sudah baca. Baru usap dari atas kepala, lalu bagian depan badan, Anda bawa ke muka, terus bagian depan badan. Lakukan itu sebanyak 3 kali. Kita bisa baca ayat kursi. Lalu juga bisa baca apa namanya Al-Kafirun. Lalu Nabi juga ketika tidur itu membaca As-Sajadah dan Al-Mulk. Nah, ini diantara beberapa doanya. Tapi ada doa lain, apalagi untuk doa-doa yang itu tadi yang dari Al-Quran. Kalau dari sunnah ini juga banyak. Nah, tapi terutama yang pendek. Antum baca bismikallahumma amutu wa ahya.
itu posisi tangan adalah di bawah pipi. Jangan dua-duanya, satu. Jadi yang kanan kita taruh di bawah pipi, baru baca Alhamdulillahilladzi bismikallahumma amutu wa ahya. Ada dua doa yang tangan kita di bawah pipi, salah satunya adalah Allahumma qina adzabak yauma tab'atu ibadah. Nah, lalu ada doa lain yang kalau antum mau sebelum tidur dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Ini doanya, antum lihat di halaman 3, doa yang tengah. Yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang ketika beranjak ke tempat tidur membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Untuk baca ini ketika mau tidur, apa utamanya niscaya dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya, ini ada mis'al, ini perawi hadisnya ragu, diampuni walaupun seperti buih di lautan. Dia kalau Nasai Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan ini adalah lafaznya dari Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib wa Tarhib hadis nomor 607. Nah ini, jadi ini Anda bisa baca ini sebelum tidur, doa ini. Lalu doa-doa yang lain juga sebelum tidur banyak. Setelah kita membaca zikir-zikir yang tadi, kalimat yang paling akhir atau doa yang terakhir kita baca adalah doa ini, yang kalau kita baca doa ini dan kita mau tidur dan kita bangun tidur, maka bangun tidur dicatat dapat pahala, dan kalau meninggal di malam harinya maka dia meninggal dalam keadaan Islam. Ini hadis yang diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, "Ya gulam, idza awaita firashaka fatawadda du'aka lis-salah." Wahai gulam, kata beliau, kalau kamu menuju tempat tidurmu, berwudulah seperti wudumu ketika mau salat. Thumma taji' ala shiqqikal ayman. Kemudian berbaringlah di atas lambungmu yang sebelah kanan. Jadi ini harus berbaring atas lambung sebelah kanan. Lalu baca doa. Doanya berbunyi Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Hafal enggak doanya nih? Enggak hafal itu. Yang penting kan baca gitu. Yang udah tempel aja dekat tempat tidur gitu kan. Yang penting kan dibaca gitu. Apa keistimewaan doa ini? Nabi sabdakan idza mutta fi lailatika mutta 'alal fitrah. Kalau kamu meninggal malam harinya, kamu meninggal dalam keadaan fitrah atau Islam. Wa idza asbahta asabta ajra. Kalau kamu bangun pagi dicatat mendapatkan pahala. Dalam riwayat Imam Bukhari, jadikan ini doa terakhir yang kamu baca. Di sini ada kalam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Ini. Nah, setelah kita tidur, maka ketika kita bangun tidur malam harinya, apabila mau melakukan sholat tahajud, ketika kita sholat, tidak ada yang menjamin sholat kita diterima, benar? Benar. Tapi ada cara, kalau kita baca doa ini ketika bangun tidur, Nabi yang menjamin sholat tahajud kita diterima. Ingat langkah-langkah ketika kita bangun tidur itu. Pertama, sunnahnya adalah jangan langsung membaca doanya. Nabi kalau bangun tidur, beliau pertama itu duduk dulu. Duduk, lalu usap bekas tidur dari muka beliau dengan tangannya. Dengan satu tangan beliau mengusap, baru beliau membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, setelah itu beliau membaca doa ini. Sebagaimana diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arra minal laili faqal." Barang siapa yang bangun di malam hari lalu dia membaca doa,
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mirip dengan tadi di penutur. Lalu mulainya alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Lalu dia membaca doa Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku. Au da'a, atau dia berdoa yang lainnya, ustujiba lahu, doanya diijabah. Fa idza tawadda'a wa shalla, kalau dia wudu lalu salat, qubilat salatuhu, salatnya diterima. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kalau antum enggak baca doa ini, enggak ada jaminan salatnya diterima. Lafaz-lafaz doanya itu mirip, jadi gampang untuk dihafal. Nah, lalu siapa yang kedua yang didoakan oleh malaikat, yaitu orang yang menjenguk orang yang sakit. Sungguh ibadah menjenguk orang sakit ibadah besar pahalanya. Tapi sungguh kadang-kadang kita malas melakukannya. Apalagi kalau Jakarta ngelihatnya macet. Tapi coba antum, semoga ini bisa jadi pertimbangan saya menjenguk orang sakit. Antum bisa tanya tetangga setiap pagi itu siapa yang sakit pagi ini. Tinggal dijenguk walaupun sebentar. Apalagi kalau punya teman jadi dokter. Ini bisa non-stop 24 jam didoain malaikat. Ya. Jadi akhir kita itu bisa 24 jam didoakan malaikat. Kalau antum udah malamnya tidur dalam keadaan wudu, lalu paginya jenguk orang sakit, itu 24 jam didoain malaikat. Nah, pagi-pagi kalau kita jenguk orang sakit, apa keutamaan jenguk orang sakit? Sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman maridan ghudwatan." Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit di pagi hari, illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya, melainkan 70.000 malaikat berdoa untuknya sampai dengan sore harinya. 70.000. Wa in adahu ashiyatan, kalau dia menjenguknya di sore hari, salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha, 70.000 malaikat berdoa untuknya sampai dengan pagi harinya. Wa kana lahu harifun fil jannah, dan dia memiliki sebidang kebun di surga. Riwayat lain, nah ini keistimewanya. Hadis ini sekali lagi diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Lalu beliau mengatakan hadis ini hasan gharib, juga Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Syalbani rahimahullah mengatakan hadis ini sahih. Ya. Nah ini jadi banyak keutamaan-keutamaan lain jenguk orang sakit. Di antaranya itu kalau kita jenguk orang sakit itu kita dibangunkan sebuah rumah di surga. Bahkan dalam hadis terjemahan itu ada yang menyeru ketika kita jenguk orang sakit, hidupmu adalah baik dan baik pula langkahmu menuju akhirat. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, dan engkau telah membangun sebuah rumah di surga. Ini istimewanya. Bahkan orang yang jenguk orang sakit itu selama dia perjalanannya menjenguk orang sakit, itu dia seperti berjalan di taman-taman surga yang memiliki buah. Ini istimewanya. Bahkan kalau kita jenguk orang sakit, apapun ucapan yang kita ucapkan di dekat orang yang sakit itu diaminkan malaikat. Makanya orang ketiga yang diaminkan atau didoakan malaikat adalah apa yang kita ucapkan di dekat orang yang sakit dan di dekat jenazah. Makanya kalau antum jenguk orang sakit, hati-hati ucapannya. Nabi SAW bersabda, orang ketiga doakan malaikat itu, para malaikat mengaminkan semua yang diucapkan manusia di dekat orang yang sakit dan orang yang telah wafat. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khairan." Apabila kalian menjenguk orang sakit atau janazah atau bertakziah, faqulu khaira, ucapkan yang baik-baik saja. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim
At-Tirmidzi, Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Nah ini jadi kalau antum jenguk orang sakit, makanya ucapin aja yang baik-baik deh. Itu misalnya antum berdoa, semoga lekas sembuh, semoga dengan sakit ini Allah mengampuni dosa-dosanya. Jangan bercanda. Antum iseng-iseng bercanda diaminkan malaikat. Entah kadang-kadang gara-gara temannya, lalu dia iseng nanya sakit apa, lalu temannya jelasin ini, lalu dia bilang, kemarin teman saya sakit gitu meninggal dunia gitu. Amin malaikat, diaminkan malaikat. Gitu. Makanya kalau antum lagi ada masalah, utang numpuk, nanti bagian belakang ngajarin doa cepat lunas utang nih. Bagi antum yang banyak utangnya, nanti bagi-bagi nih sama teman yang suka pinjam uang nih, gitu. Ya. Kalau mau doanya dikabulkan, antum jenguk orang sakit. Antum berdoa apapun yang diucapkan di dekat orang sakit. Yang belum dapat jodoh minta dekat orang sakit. Sekalian doain dia. Yang banyak utang minta dekat orang sakit. Karena antum berdoa, apapun berdoa antum, kapanpun berdoa, hanya ada 2 waktu doa antum itu diaminkan malaikat. Yang lainnya enggak. Salah satu tempatnya di sini. Jadi, makanya kalau antum lagi sedih, udah jenguk aja orang sakit. Minta sama Allah, langsung malaikat yang mengaminkannya. Doanya amin, doa itu dikabulkan malaikat. Diaminkan malaikat doanya. Nah makanya ini kalau kita jenguk orang sakit, ucapkan yang baik-baik, hibur dia. Jangan suka bercanda, apalagi dekat jenazah. Jadi dia kalau di dekat jenazah, nggak ada contoh kita itu harus baca Yasin. Kenapa baca Yasin terus gak Al-Baqarah aja sekalian gitu kan? Jadi kalau di dekat jenazah itu, antum sunnahnya jenazah, kalau kita takziah, kita bisa singkap wajahnya, ya, sebagaimana Abu Bakar menyingkap wajah Nabi lalu beliau menciumnya. Lalu silakan kita bisa berdoa, angkat tangan aja berdoa. Entah kita doakan agar mayit ini diampuni atau kita minta sendiri. Jangan ribut di dekat jenazah. Makanya disunnahkan itu adalah asri'u bil jenazah, percepat kuburkan jenazah. Sunnahnya itu kita lakukan. Ini enggak, kadang-kadang harus disediain Yasin untuk dibaca. Enggak ada contoh kita seperti ini. Enggak ada contoh. Nabi itu udah banyak menguburkan jenazah. Sahabat yang wafat di saat beliau masih hidup juga banyak. Itu. Nah ini. Jadi sekali lagi ucapkan yang baik-baik di dekat orang yang sakit atau jenazah. Lalu siapa yang didoakan oleh malaikat? Ini kita akan singgung untuk khusus tentang salat jamaah. Karena salat jamaah ini didoakan di 7 tempat oleh malaikat. Pertama adalah kalau dia duduk menunggu salat. Jadi kalau kita datang lebih awal ke masjid, atau ibu-ibu di rumah dia pingin duduk nunggu salat, entah misalnya setengah jam sebelum azan dia wudhu, lalu duduk nunggu salat. Selama duduk nunggu salat dihitung salat plus didoakan malaikat. Tapi jangan sambil update status ya. Depanin terus saja nggak selesai. Duduk nunggu salat. Entah nanti dengan baca Al-Quran atau yang lainnya sambil berzikir. Lihat keistimewaan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ahadukum ma qala yantaziru salata fi salatin." Salah seorang di antara kalian duduk dalam rangka menunggu salat. Nah, ingat dalam rangka nunggu salat, bukan dalam rangka sambil update status. Enggak, ada nunggu salat aja. Fi salatin, dalam keadaan salat. Malam yuhdith, selama dia tidak batal. Tad'u lahul malaikatu, malaikat berdoa untuknya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sampai seorang ulama yang bernama Ibnu Battal berkata, jika kalian banyak melakukan dosa, maka sering-sering duduk menunggu salat agar kalian dimohonkan ampun oleh malaikat. Jadi yang mohonin ampun kita malaikat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Ini apalagi bapak-bapak yang udah usia nih. Nunggu malaikat lebih baik di masjid aja lah, kalau mau menunggunya. Sekarang contoh,
Nah ini ya, jadi selama ini kapanpun dimanapun, entah itu ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak di masjid, silahkan. Selama duduk nunggu sholat didoakan malaikat. Itu. Apalagi kalau kita datang lebih awal ke masjid. Ini akan kita singgung. Jadi ini pertama, karena itu bersegera ke masjid itu memiliki pahala besar. Orang yang rajin awal, sering datang awal ke masjid, mudah melangkahkan kaki ke masjid, itu adalah ciri-ciri orang yang akan Allah mudahkan masuk surga. Jadi kalau orang itu malas ke masjid, itu ciri-ciri orang yang akan telat masuk surga. Makanya kalau orang nih, Bu, beritahu suami, jangan menjadi lelaki solehah. Jangan menjadi lelaki solehah. Kenapa? Kalau laki soleh, sholatnya di mana? Di masjid. Yang solehah, nah, di rumah, gitu. Jangan sampai nanti ke masjidnya itu diantar sama tetangga. Tahu kalau diantar tetangga? Udah meninggal. Bukan untuk sholat jamaah, tapi disolatin berjamaah. Ini pada berat ke masjid. Ingat, langkah kaki antum ke masjid akhir. Anda ingatkan di sini. Pertama, setiap kali antum ke masjid itu ada sekitar 16 macam kebaikannya. Kunci pertama adalah setiap kali ke masjid usahakan wudhu di rumah. Jangan pilih wudhu di masjid. Kenapa? Satu, masjid jadi hemat airnya. Yang kedua, pahalanya. Banyak hadis yang menjelaskan di sini berbarengan, Anda nggak muatkan pada antum. Dan disinggung sekilas beberapa keutamaannya. Kalau kita melangkahkan ke masjid dalam keadaan wudhu, satu langkah kaki kita itu dicatat kebaikan, menghapus kesalahan dan diangkat 1 derajat. Maka Nabi selalu jelaskan, inna a'dhaman nasi ajran fi sholati abaduhum ilahi mamsyad. Yang paling besar pahalanya di dalam salat, ada salat jamaah adalah yang paling jauh langkah kakinya, kemudian paling jauh. Makanya kalau beli rumah, antum jangan beli rumah dekat masjid. Suruh jauhan dikit rumah. Kalau antum rumahnya udah dekat masjid, ke masjid lewat gang lain aja. Biar pahalanya besar. Dan yang dicatat itu adalah langkah kaki. Kita belum tahu putaran roda kendaraan antum dicatat, kalau alam mana nggak tahu. Langkah kaki, karena bilangnya langkah kaki semua. Lalu orang kedua, orang melangkahkan kaki ke masjid dalam keadaan wudhu, itu dicatat pahala haji yang berihram. Jadi antum dalam sehari bisa 5 kali mendapatkan pahala haji. Lalu orang melangkahkan kaki menuju masjid, langkah kaki kita itu jadi bahan diskusi malaikat yang didekatkan kepada Allah. Jadi bicaraan malaikat. Lalu kalau antum ke masjid, rumah masjid itu adalah rumah orang bertakwa. Nabi sabdakan al-masjid baitu kulli taqiyyin. Masjid itu rumah orang bertakwa. Jadi orang itu gak ke masjid, itu bukan orang bertakwa. Walaupun dia dibilang ustadz atau apa, enggak. Dan langkah kaki kita ke masjid, ingat, kita ke masjid itu kita ke rumah Allah. Kalau antum malas ke rumah Allah di dunia, jangan mimpi untuk masuk ke dalam surga. Makanya ditanyakan, perlu kita ingat, apakah langkah kaki kita yang tidak melangkahkan kita ke masjid, apakah itu nanti langkah kaki yang melangkahkan kita ke surga? Gak bisa. Antum lihat hadis-hadis, antum suka telat sholat jamaah aja, apalagi hari Jumat, dan suka telat dapat di saf pertama, sering telat dapat saf pertama, itu antum ditelatkan masuk surga. Udah sholat ke masjid aja sering telat, ditelatkan masuk surganya, apalagi yang malas ke masjid. Dan orang yang ke masjid, dari banyak penjelasan itu, ciri-ciri orang yang akan Allah pastikan meninggal husnul khotimah, ciri utama itu sering ke masjid. Banyak riwayatnya, Anda kasih ngomongkan antum di sini penjelasannya. Tapi antum lihat aja, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan pada kita, la ya'lamun nasu ma fi nidai was safil awal, semalam yajidu illa ayastaimu alaihi lastamu. Kalau seandainya manusia mengetahui besarnya pahala yang ada dalam panggilan adzan dan saf pertama, kemudian mereka tidak mendapatinya kecuali dengan undian, pasti mereka akan mengundinya. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi. Dan seandainya mereka tahu besarnya pahala dalam bersegera ke masjid, maka sungguh mereka akan berlomba-lomba. Walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la tauhuma walau habwa. Dan seandainya mereka tahu besarnya pahala dalam salat isya dan subuh,
maka sungguh mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan Allah itu senang bahagia dengan keberangkatan antum ke masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tawattana rajulun al-masajida li salati wa dzikri." Tidaklah seorang senantiasa mendatangi masjid untuk salat dan berzikir, illa tabashshasallahu ta'ala ilaihi, kecuali Allah berbinar-binar kepadanya, kama yatabashshasu ahlul ghaib bil ghaibihim idza qadima alaihim, sebagaimana itu keluarga yang telah pergi lama itu lalu keluarga tersebut pulang kembali. Jadi Allah itu bahagia dengan keberangkatan kita ke masjid. Bahkan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, barang siapa yang ke masjid bahwa zairullah, dia itu adalah tamu Allah. Wa haqqun 'alal mazur an yukrima zair, dan merupakan kewajiban yang dikunjungi untuk menghormati yang mengunjunginya. Jadi ketika antum ke masjid, maka antum itu adalah tamu Allah. Nah, yang kedua yang didoakan oleh malaikat, orang yang didoakan oleh malaikat untuk orang yang salat jamaah adalah tempatnya ketika dia memilih saf pertama. Dan riwayat lain juga saf kedua. Nah, Nabi di sini jelaskan dari Barra bin Azib, "Innallaha malaikatahu yusholluna 'alas saffil awwal." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk orang yang berada di saf pertama. Nah, dalam riwayat lain ditegaskan malaikat dan sahabat berkata, "Saf kedua, wahai Rasulullah." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat untuk saf pertama. Baru di kali yang ketiga beliau mengatakan saf kedua. Jadi saf pertama dan kedua itu juga didoakan malaikat, tapi untuk yang pertama itu lebih banyak, 2 kali didoakan. Ya, ini istimewanya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita, "Innallaha malaikatahu yusholluna 'alas saffil awwal." Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang berselawat untuk orang yang berada di saf pertama. Ini keistimewaan saf pertama. Masih banyak keutamaan lain dari saf pertama ini. Di antaranya yang sudah sering dengar adalah dia sebaik-baik saf. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita, "Khairus sufufi rijali awwaluha wa syarruha akhiruha." Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang terdepan, dan yang paling buruk adalah bagian paling belakang. Wa khairus sufufi lin-nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf bagi wanita yang paling belakang, dan yang paling buruk adalah bagian paling depan. Makanya ibu-ibu kalau lagi sholat jamaah di masjid, pilih yang belakang-belakang aja. Gitu. Datangnya telat-telat, sehingga bisa bagian paling belakang. Apalagi sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, nanti lebih baik pilih belakang. Jangan bangga untuk lalu depan-depan. Ya. Nah, ini untuk bedanya untuk laki-laki. Kalau juga di antara perkara yang makruh dilakukan adalah mendahulukan orang lain saf pertama. Antum sholat nih, kadang-kadang saf pertama kosong, apa dilakuin? Sama temannya silakan suruh orang lain maju ke depan. Dia lalu milih bagian belakang. Nabi di dalam kaidah usul fikih dikatakan al-itaru fil ma'ruf makruh. Artinya apa? Mendahulukan orang lain di dalam kebaikan itu perkara yang dibenci. Wa fi ghairiha mahbub. Sedangkan di dalam selainnya itu dibolehkan. Jadi antum harus tetap lebih awal untuk maju. Lalu setelah itu apa? Setelah kita pilih saf pertama, kalau mau tambah didoakan malaikat, pilih saf sebelah kanan. Nah, orang berada di saf sebelah kanan, tambah doa lagi malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan pada kita, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala mayaminis sufuf." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk orang yang berada di saf sebelah kanan. Diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Jadi saf sebelah kanan. Jadi udah depan, pilih sebelah kanan lagi. Nah, lalu kita ngisi saf mana? Kita mulai dari tengah terus ke kanan. Gitu. Lalu semuanya pilih kanan. Ya udah lomba-lombaan aja sebelah kanan. Gitu. Nah, baru terus kita ini kan sebelah kiri. Ya kalau antum ngerti, ya udah lebih baik dahulukan kanan. Kalau enggak, kita pilih sebelah kirinya kalau udah penuh kanan. Tapi usahakan berada di saf pertama. Lalu siapa lagi yang didoakan oleh malaikat? Yang selanjutnya itu adalah orang yang menyambung saf. Nah, ini singkongkan antum sekilas ini. Ingat akhi, kalau kita sholat tidak nyambung dan lurusin saf, itu kita kehilangan 8 macam kebaikan. Yang pertama nih, kita akan sering dengar, karena singkongkan di sini antum. Ini kaum muslimin paling sulit diatur safnya. Ya, apalagi di masjid. Apalagi kalau udah bawa sajadah, orangnya kecil bawa sajadahnya gede. Kalau udah gelar sajadah, itu kayak wilayah kekuasaannya gitu. Orang lain nggak bisa masuk. Kita suruh ngerapat nggak bisa. Apalagi yang bawa sajadah kecil tuh, kalau udah nemplok tuh, kadang-kadang nggak mau pindah
pindah gerak, nggak mau bergerak, pindah. Antum ingat baik-baik. Ketika salat, kalau saf kita tidak lurus dan rapat, kita kehilangan 8 macam kebaikan. Pertama, yang hilang itu adalah salat kita tidak sempurna. Kan kita sering dengar, apa sawu sufufakum fa inna taswiyata sufu min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan saf kalian, karena lurus dan rapatnya saf itu bagian dari kesempurnaan salat. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak rapat saf, yang hilang itu adalah tidak nyambung saf, kita tidak didoakan malaikat. Karena Nabi SAW bersabda, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala alladhina yasiluna as-sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk orang yang menyambung saf. Yang ada di sini di makalah yang diriwayatkan dari Aisyah, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan lainnya. Jadi kalau kita nggak nyambung saf kita itu tidak didoakan malaikat. Dan yang ketiga, orang yang tidak menyambung saf, selanjutnya itu, kita buka di halaman 10 ya, tidak diangkat derajatnya. Sebagaimana diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sadda furjatan fi shaffin rafa'allahu darajatan." Barang siapa yang menutup celah saf yang renggang, Allah angkat derajatnya. Lalu selanjutnya apa? Wa bana lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Yang kelima, kalau kita tidak menyambung saf, dan hadis lain, man sadda furjatan fi shaffin ghufira lahu. Barang siapa yang menutup celah saf yang renggang, Allah ampuni dosa-dosanya. Ini yang kelima. Yang keenam, kalau kita tidak menyambung saf, maka hati kita bercerai-berai. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita itu, wallah la tuqimanna sufufakum wa la khalifanallah baina qulubikum. Demi Allah, kalian tidak meluruskan dan merapatkan saf kalian, Allah akan menjadikan hati-hati kalian bercerai-berai. Lalu yang ketujuh, dalam hadis lain dijelaskan, man wasala saffan wasarabullah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah sambung rahmatnya. Wa man qata'ahullah, yang memutus saf, Allah putus rahmat darinya. Dan yang 10 dan 8, orang yang tidak meluruskan dan merapatkan saf di saat sholat jamaah tidak taat sama perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika imam mengatakan sawu sufufakum wa tarasu, nanti luruskan dan rapatkan saf kalian, dan tidak bilang wasaddul khalal, tutup celah-celah saf yang renggang, maka ini semua hadis Nabi ya, bukan ucapan imam itu. Berarti orang tidak mau menurutinya tidak taat sama perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana cara menyambung saf? Ini juga yang keliru dari kaum muslimin. Gayanya nyambung saf macam-macam. Ingat kaidahnya. Banyak di antara saudara-saudara kita itu kakinya terlalu lebar kalau bersaf. Tidak ngerti kaidah di dalam bersaf. Dan buat saf menurut gayanya sendiri, tak pernah baca dalilnya. Itu sehingga seolah-olah seperti itulah safnya. Maka yang terjadi akhirnya kaum muslimin ketika bersaf. Ini sekarang banyak di antara kaum muslimin, kalau lihat orangnya jenggotan, celana di atas mata kaki, kita takut dekat dia. Karena kenapa? Kalau bersaf kakinya dikejar-kejar terus gitu kan. Ini kurang tepat lagi sikap seperti ini di dalam bersaf. Sekarang kita lihat bagaimana cara merapatkan safnya agar kita mendapatkan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merapatkan saf ini dijelaskan oleh Nu'man bin Bashir dan juga diriwayatkan dari Anas bin Malik. Kalau Nu'man bin Bashir diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini ada bawakan atau diriwayatkan dari Abu Dawud dari Nu'man bin Bashir. Apa kata Nu'man bin Bashir? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu uqimu sufufakum talatan. Luruskan saf-saf kalian. Ini belum mengucapkan 3 kali. Lalu beliau mengatakan Allah, Nabi lanjutkan, wallah la tuqimanna sufufakum ala khalifanallah baina qulubikum. Demi Allah, luruskan saf-saf kalian atau Allah akan menjadikan hati-hati kalian bercerai-berai. Akhi, antum jangan pernah mimpi kaum muslimin bisa bersatu kalau safnya itu enggak bisa lurus. Jangan pernah mimpi ya. Lihat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Apa kata Ummu Salamah? Saking pemahaman beliau yang luar biasa Ummu Salamah.
di masa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, saf-saf kaum muslimin di dalam sholat jamaah itu rapat. Di masa Utsman bin Affan mulai renggang-renggang, akhirnya terjadilah pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu gara-gara saf. Jadi jangan mimpi bersatu kaum muslimin. Orang disuruh rapat saf aja pada nggak mau. Itu gerah bilangnya. Bahkan antum ditoleh gini kalau mau rapatin saf. Dikirain kita ada kelainan kalau mau deketin kaki. Ya ini realita di masyarakat kita. Lalu lihat petunjuk sahabat bagaimana merapatkan saf. Lalu kata Nu'man bin Bashir, "Fara'aitur rajula yulziku mankibahu bimangkibi sahibihi." Aku melihat laki-laki menempelkan pundak dengan pundak saudaranya. Jadi ukuran pertama untuk tempelkan pundak dulu. Ini enggak kakinya yang duluan. Akhirnya kenapa? Lalu lihat yang kedua, warukbatahu birukbati sahibi, lutut dengan lutut saudaranya. Lalu yang ketiga, waqa'ahu bikabli, mata kaki dengan mata kaki saudaranya. Nah, riwayat Anas bin Malik, wa qadamahu biqadamihi, kaki dengan kaki. Jadi urutan tiga ini dengan kaki. Paling tidak antum pertama tempelkan pundak dulu. Kenapa kalau pundak? Kalau pundak yang duluan nempel, untuk kaki gampang. Tapi kalau kakinya kelebaran, pundaknya nggak nempel. Karena kasih banyak kaum muslimin ketika dia bersaf itu kakinya itu gaya miring, kakinya itu gaya miring. Akhirnya dia gaya miring. Kalau ini yang miring, yang ketemu cuma ujung jarinya doang. Kalau dia lagi belum potong kuku, udah nyakitin tetangga sebelahnya itu. Sering tuh. Makanya kalau bersaf itu antum belajar itu lurus saf. Jadi kita lurus dengan sedokan pundak dulu. Pundak baru kaki. Karena kalau antum mengatakan kaki duluan nyentuh, pundak belum tentu. Ya kan? Itu kalau pundak udah nyentuh, kaki duluan nyentuh, pundak nggak tentu. Tapi kalau pundak aja lebih gampang. Makanya sedokan pundak dulu. Jangan terlalu jadikan rapat. Sedokan pundak terus baru kita kaki. Dan kalau sholat gak boleh antum bersaf kakinya lebar-lebar gini. Siapa yang belajar gini antum kaki terlalu lebar-lebar? Gitu. Antum perhatikan, Anda ingatkan kepada antum yang belajar sifat salat Nabi. Karena ini adalah praktek. Antum minta jelas lihat prakteknya. Jangan sampai antum memahami hadis sifat salat Nabi itu menurut pemahaman sendiri. Akhirnya terjadi kekeliruan. Kenapa Anda bilang ini, Anda udah kurang lebih sekitar 4-5 tahun mengisi sifat salat Nabi. Dan Anda sering perhatikan hewan kalau bersaf, kalau sholat, itu justru kebanyakan gayanya sendiri memahami hadisnya. Baca buku, hanya dibaca doang, gak pernah sempat bertanya sama Ustaz. Benar gak prakteknya seperti ini? Karena kalau dia sifatnya praktek, maka Anda harus minta dijelaskan. Tidak cukup dengan membaca hadisnya doang. Kenapa Anda bilang ini, ya Allah, ini pada sulit diatur. Sekarang itu banyak ini yang bilang jamaah biasa. Kenapa sih Ustaz, kalau kita sholat kakinya terlalu lebar banget? Gitu. Kalau enggak kadang-kadang begini-gini terus kakinya nempel terus gitu kan. Akhirnya masyarakat kita itu jadi antipati ya. Antum mau menerapkan sunnah tapi justru caranya itu yang keliru. Lalu setelah itu siapa lagi yang didoakan oleh malaikat? Selanjutnya orang yang sholat subuh dan asar berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan pada kita diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yata'aqabuna fiikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtabuna fi salatil fajr wa salatil 'asr. Para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian. Dan mereka berkumpul saat salat subuh dan salat asar. Malaikat yang bermalam bersama kalian itu naik menghadap Allah. Dan Allah bertanya kepada mereka dan dia lebih tahu kata hambanya. Apa pertanyaannya? Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba? Maka apa kata malaikat? Taraknahum yusallun wa atainahum yusallun. Kami tinggalin di mereka. Mereka lagi salat dan kami datang mereka lagi salat. Nah lihat, ketika antum salat subuh, malaikat yang dari asar sampai pagi sampai subuh itu naik menghadap Allah. Nah ketika antum salat subuh, antum tinggalkan oleh malaikat itu. Maka malaikat berkata taraknahum yusallun. Kami tinggalkan dia lagi salat. Lalu asar, pas antum salat asar,
Datang lagi malaikatnya. Lalu dia mengatakan, wa idana mursalun, kami datang, dia juga lagi salat. Lalu dalam hadis lain yang sebelahnya, apa kata malaikat? Allahumma ighfirhum yaumaddin. Ya Allah, ampuni mereka di hari pembalasan. Dan siapa yang salatnya disaksikan malaikat? Hanya yang salat di apa? Di masjid untuk laki-lakinya di awal waktu. Karena malaikat dikenal telat tadi. Gitu. Hanya yang sholat di awal waktu aja, masa akan telat jaga antum. Itu hanya yang sholat di awal waktu yang disaksikan oleh malaikat. Lalu siapa lagi yang didoakan oleh malaikat? Itu yang mengucapkan amin bersama imam. Selesai imam membaca Al-Fatihah. Nah ini sunnahnya, salah satu sunnahnya adalah selesai imam membaca Al-Fatihah, kita disunahkan imam dan makmum membaca amin. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin." Apabila imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka hendaklah kalian mengucapkan amin. Fa innal malaikata taqulu amin. Malaikat juga membaca amin. Wa innal imama wal imamu yaqulu amin. Imam juga membaca amin. Fa innahu man wafaqa qawlu qal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat yang ada di langit, maka dosa-dosa yang dulu diampuni. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi antum makalah yang antum dapat itu diperkecil ya kemarin. Karena sebenarnya suruh tetap pakai gini. Ini kalau ini lebih gede nih akhir. Bacaan doanya itu lebih gede makalah. Karena tinggalin ini aja pada antum, nanti kalau ada yang mau fotokopi silakan. Lalu siapa lagi yang didoakan malaikat? Kita percepat dikit pembahasannya ya. Lalu siapa lagi yang didoakan oleh malaikat untuk orang salat jamaah ini? Adalah yang duduk di masjid setelah salat. Jadi antum duduk di masjid setelah salat. Nah makanya daripada antum duduk-duduk di rumah, mau kopi atau ngeteh, bawa aja kopi dan tehnya ke masjid. Duduk di masjid, didoain sama malaikat selama duduk di masjid. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fi." Sesungguhnya apabila seorang hamba duduk di masjid setelah mengerjakan salat, itu, maka para malaikat berdoa untuknya, malam yuhdits, selama dia tidak batal, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah sayanglah dia. Nah, duduknya ini baik itu setelah salat. Jadi kalau antum selesai salat duduk berzikir, selama itu didoakan juga oleh malaikat. Atau misalnya antara maghrib dan isya duduk terus, itu doakan oleh malaikat. Bahkan kalau antum duduk menunggu satu salat ke salat lainnya, Allah itu bangga dengan antum di hadapan para malaikatnya. Sampai Allah berfirman, lihatlah kepada hambaku, mereka selesai mengerjakan salat lalu menunggu salat berikutnya. Allah banggakan pada kita. Ini pada antum yang udah usia, udah pensiun, ngapain lagi? Udah duduk aja di masjid, duduk gitu, nunggu salat gitu kan. Gitu. Jangan sampai antum ngabisin umur depan TV. Gitu. Lalu siapa lagi yang didoakan malaikat? Selanjutnya itu orang sedekah di waktu subuh. Ini istimewanya waktu subuh. Kalau sedekah di waktu subuh itu didoakan oleh Nabi dan didoakan oleh malaikat juga. Nah, manfaatkan sekalian antum salat subuh ke masjid. Kalau antum nggak bisa, itu bisa pakai jalan yang lain. Jadi setiap subuh kalau antum lupa ke masjid, pakai jalan di rumah. Setiap subuh itu tabungin. Lebih baik sedekah 1000 sehari dibanding 30.000 sekali sebulan. Itu lebih baik kan? Karena kalau antum sedekah setiap subuh, maka setiap subuh itu didoakan malaikat, walaupun kecil. Ya, kalau antum nggak sempat lupa, udah pakai jalan di rumah, masukin setiap pagi. Gitu. Entah itu 1000 atau berapa. Tapi jangan kalau udah kumpul diambil lagi gitu. Ya. Kayak nabung aja gitu. Nah baru setelah kumpul nanti bisa sedekahkan ke orang lain. Dan kalau kita rutin sedekah, maka ini keistimewaannya juga apa? Kita mendapatkan pahala beramal terus menerus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul amali ilallah adawamu ma qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah sedikit tapi rutin. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lalu apa keistimewaan sedekah di waktu subuh? Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahkan hadis ini muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Tidaklah setiap subuh seorang hamba berada padanya melainkan ada 2 malaikat yang turun.
Fayaqul ahaduhuma, yang satu berkata, Allahumma a'ti mumtikan khalafan, ya Allah beri ganti yang berimpah. Tidak disebutkan gantinya sini. Wa yaqul al-akhar, yang satu berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah hancurkan yang kikir. Jadi yang kikir itu didoakan hancur oleh malaikat. Nah ini makanya ini pentingnya untuk melakukan ini. Lalu selanjutnya orang yang didoakan malaikat adalah orang yang membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat ini akhi, karena ini adalah Nabi yang jelaskan kita pahalanya, maka antum harus berhati-hati dengan salawat yang antum baca. Kita bacakan dulu keutamaan baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kurang lebih sekitar 12 sampai sekitar 15 keutamaan membaca salawat kepada Nabi ini. Bahkan kita rajin membacanya di waktu salat, dan ada sekitar 13 tempat kita membaca salawat kepada Nabi. Anda nggak bisa sebutkan antum di sini. Yang penting antum tahu keutamanya dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatan." Dan barang siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu salat, sallallahu alaihi wa malaikatu sab'ina salatan. Malaikat berselawat untuknya 70 salawat. Falyukilna 'abdan min dzalika la yuqtir. Seorang hamba memperbanyak membacaannya atau dia sedikitkan membacanya. Ini istimewanya ya. Itu banyak lagi keutamaan-keutamaan lain kita baca selawat. Bahkan dalam hadis lain, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa membaca selawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asyra salawat, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Wa khuttat anhu asyru khatayat, itu Allah menghapus baginya 10 kesalahan. Wa rafa'at lahu asyru darajat, dan diangkat baginya 10 derajat. Nah selawat ini akhwatal iman, di antara perkara penting antum ingat, lafaz selawat itu yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 9 lafaz. Nah yang diriwayatkan yang banyak dipilih adalah salawat yang ada Ibrahimiyahnya, yang Nabi ajarkan kepada Wail bin Hujr radhiyallahu anhu, yang bunyinya adalah dua kalam Bukhari dan Muslim, Allahumma salli ala Muhammad. Ya, jadi bacanya itu Muhammad, jangan bilang Muhammad. Kebanyakan baca Allahumma salli ala Muhammad gitu. Ini Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Nah di kalimat Ibrahim perhatikan, kebanyakan baca kama sallaita ala Ibrahim. Kalau tulisan Indonesianya Ibrahim, tapi kalau tulisan Arabnya Ibrahim. Jadi kebanyakan kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Ini perhatikan lafaz-lafaznya. Jadi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, dua kali Bukhari dan Muslim ini innaka Hamidum Majidnya 2 kali. Nah, lalu dari seluruh poin penting yang antum harus ingat akhi, seluruh lafaz salawat yang sampai kepada kita riwayatnya tidak terdapat satupun ada tambahan kalimat Sayyidina. Dan Imam Syafi'i juga tidak pernah mengajarkan kita menambahkan lafaz Sayyidina, karena lafaz-lafaz salawat ini adalah lafaznya tauqifiyah. Jadi kita nggak boleh menambah lafaz ini. Makanya di dalam salat itu dengan tegas banyak ulama mengatakan tidak boleh ditambah, berbeda kalau di luar salat. Karena lafaznya itu cuma gini doang dari Nabi. Tidak ada satupun tambahan lafaz Sayyidinanya di dalam salat. Dan tidak ada lafaz salawat yang pendek kalau sholli ala Muhammad, enggak ada seperti ini. Ya lafaz. Nah, makanya kalau antum salawat di tasyahud awal, baca salawat enggak boleh disingkat. Kebanyakan disingkat cuma membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak. Imam Syafi'i pendapat beliau adalah orang yang tidak membaca salawat di tasyahud awal salatnya enggak sah. Dan yang lainnya kalau Imam Syafi'i mengatakan ini. Sementara imam yang lainnya Abu Hanifah, lalu Malik dan Imam Ahmad mengatakan membaca salawat di tasyahud awal hukumnya adalah sunnah. Tapi Imam Syafi'i itu mewajibkan untuk membacanya. Nah, maka dari itu Nabi dan para sahabat tidak pernah sama sekali memberikan ada nama salawat. Antum tinggal buka riwayatnya, enggak dikenal ada namanya selawat nariyah, selawat badariyah, selawat al-fatih, ada selawat munjiyah, ada selawat tibbil qulub dan yang lainnya.
itu. Antum baca sampai capek nggak dapat pahala. Ketika berdoa kita disuruh, sampai ada orang berdoa tidak baca salawat, Nabi sabdakan, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang dari kalian berdoa, falyabda bi tahmidillah wa thana alaihi, hendaklah memulai dengan puji-pujian dan sanjungan kepada Allah, tsumma yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salawat yang antum baca mana? Yang diajarkan Nabi. Ini enggak, hampir kebanyakan baca salawat itu yang bukan diajarkan Nabi yang dibaca. Bahkan lebih rajin baca itu. Ada baca selawat Nabi, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad. Ini lafaz-lafaz ini kebanyakan syirik. Wa tanfariju bihil qurab. Jadi bukan lagi Allah yang memberikan kemudahan, menghilangkan mudarat, itu hanya Muhammad. Maka dari itu antum berhati-hati baca lafaz-lafaz selawat ini. Pastikan selawat yang antum baca itu ada dalil. Kalau dia tidak ada dalilnya, tinggalkan, karena kita nggak akan mendapatkan pahala apa-apa. Lalu selanjutnya pada liman, siapa lagi yang didoakan oleh malaikat? Ini Anda singkongkan antum sedikit lalu. Yaitu yang ke-13 adalah orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya. Jadi doanya yang diaminkan malaikat hanya 2 orang. Yang satu itu adalah tadi orang yang berdoa dekat jenazah atau dekat orang sakit. Yang kedua yang mendoakan orang lain. Akhi, kalau antum berdoa nih, antum lagi banyak utang, minta sama Allah, ya Allah percepat lunas utang, berikan rezeki agar untuk lunas utang. Enggak diaminin doanya sama malaikat. Caranya bagaimana? Kalau antum mau didoaminkan doa malaikat, cari teman antum yang banyak utang, doain dia. Antum yang belum nikah nih, kalau berdoa, ya Allah percepat dapat jodoh. Udah lama nanti, yang udah nikah kepingin punya cucu, nggak belum dapat. Caranya antum kumpul sama teman-teman yang belum nikah, saling doain, baru malaikat akan mengaminkan doa. Anda bacakan dulu hadis ya, agar antum pernah. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatu." Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan adalah doa yang mustajab. Anda ra'sihi malakun muwakkal, di atas kepalanya diwakilkan seorang malaikat. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, qala al malakul muwakkalu bi, malaikat yang diwakilkan kepadanya berkata amin. Ya Allah kabulkan doanya. Kata amin artinya Allah mustajib, kalau kabulkan doa. Walaka bimithli, dan kamu akan mendapatkan sama dengan kamu doakan untuk saudaramu. Demi mengamalkan ini, sampai Abu Darda itu mendoakan 360 orang di dalam sujudnya, menyebut nama dan nama bapak orang. Ya kayak kadang ya. Antum sekarang jualan, ada yang jualan di sini? Ada yang jualan enggak? Ada. Antum berdoa, ya Allah kasih bulan ini untung 10 juta. Enggak diamini nama malaikat. Gimana caranya? Tuh, antum doain tetangga sebelah jualan tokonya tuh. Kalau antum sama-sama jualan sepatu, doain dia sepatunya agar laris juga. Nah sekarang pertanyaannya, berani nggak antum doain dia yang sebelah nih, gitu kan? Gitu. Bukannya antum yang minta, doain dia. Antum berdoa misalnya, nama teman antum itu Ahmad, ya Allah, ini saudaraku Ahmad, jadikan tokonya, dagangannya laris. Ingat, antum doain yang baik untuk dia, jadikan dagangannya laris, agar dia bisa banyak menolong orang lain, agar dia bisa berumrah, agar dia bisa bersedekah kepada orang lain, agar dia bisa menghidupi keluarganya. Itu doakan yang baik-baik agar dia bisa sholat jamaah. Itu kalau antum doakan mengatakan dagangannya laris, apa kata malaikat? Walaka bimithli, kamu akan mendapatkan persis seperti yang kamu doakan untuk saudara. Jadi ambil perantara lewat ini. Antum yang belum punya belum nikah, kumpul sama yang belum nikah, saling doain. Yang belum punya anak, kumpul sama belum anak, saling doain. Yang punya utang lagi, antum cari teman antum yang banyak utang, doain dia agar cepat lunas utang. Tapi untuk antum yang udah keluarga, jangan doain orang yang belum menikah untuk dapat jodoh. Iya, ya, karena nanti malaikat bilang amin, kamu juga akan mendapatkan.
Ya, enggak boleh tuh doain. Nah, jadi akhir hanya ada dua waktu antum di doa malaikat. Pertama sekali lagi, antum doakan orang itu. Makanya banyak para ulama itu dia tidak fokus meminta untuk dirinya sendiri. Jadi dia hanya doakan saudara. Kepada antum yang udah usia, kumpul sama udah usia saling doain meninggal husnul khotimah. Lalu kalau ada teman-teman yang jarang taklim, doakan aja dia. Jangan suka ada besar mengatakan kok bapak ini jarang ikut taklim ya. Nah, berarti antum kayak nampilin diri saya ikut taklim gitu kan. Nah, ini akhi. Jadi sering-sering doakan orang lain. Siapapun lagi. Kita lihat ibu, lihat saudara misalnya belum berbusana muslimah, doakan dia, hanya doakan dia. Lalu siapa lagi yang didoakan oleh malaikat? Orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi antum setelah dapat ini ajarkan kepada orang lain. Jangan hanya berhenti pada diri antum sendiri. Nah, tadi orang yang didoakan malaikat oleh alam raya. Salah satunya tadi orang menuntut ilmu, yang kedua orang yang ngajarin kebaikan orang lain. Nabi SAW bersabda, Innallaha malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya wa ahlas samawati wal ardin. Penduduk langit-langit dan penduduk bumi-bumi. Itu menunjukkan langit itu bertingkat, juga bumi bertingkat. Hatta namlata fi juhriha. Sampai-sampai ikan semut yang ada di dalam semut yang di lubang. Wa talhud, sampai ikan-ikan. Liusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi kalau antum mengajarkan kebaikan kepada orang lain, yang doakan antum itu alam raya. Yang seluruh penduduk langit dan bumi mendoakan. Nah, inilah akhi, kenapa para ustadz itu bersemangat ngajarin kebaikan. Para ulama kenapa bersemangat? Kita kepingin dapat ilmu ya. Itu dapat. Kalau enggak antum nuntut ilmu caranya. Kalau kepingin dapat karena didoain ini nuntut ilmu atau ngajarkan kebaikan orang lain. Ya. Lalu siapa lagi yang didoakan oleh malaikat? Orang yang makan sahur. Nah, bagi antum yang ini puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan pada kita, innallaha malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sebenarnya Allah dan para malaikatnya berselawat bagi orang yang makan sahur. Dan makan sahur itu adalah makanan barokah. Kita dilarang meninggalkannya, dianjurkan untuk makan walaupun hanya dengan seteguk air. Dan makanan sahur terbaik bagi seorang mukmin adalah kurma. Ya, kurma. Lalu orang yang siapa lagi doakan malaikat, itu orang yang puasa, orang lain makan di rumahnya. Jadi kalau anda puasa undang orang lain makan, selama dia makan sampai dia pergi, anda didoakan oleh malaikat. Lalu siapa yang didoakan malaikat? Selanjutnya doa para malaikat pemikul arsy dan yang ada di sekitarnya bagi orang yang bertaubat lalu diikuti oleh jalan beserta karib kerabatnya. Ini anda baca ayatnya karena ini ayat penjelasannya. Dan yang terakhir yang didoakan malaikat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang surah Al-Ahzab ayat 56 yang sudah dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan ini apa kalimat? Ayat ini sering dijadikan pembuka azan. Enggak ada riwayat ini doa pembuka azan lagi. Jadi muadzin itu enggak ada doa yang dibaca sebelum dan setelah azan. Perhatikan. Muadzin tidak ada doa yang dibaca sebelum dan setelah azan. Adapun Allah marabah da'wati tamah, Nabi sabdakan, man sami'a nida. Barang siapa yang mendengar azan. Nah, lalu dia membaca doa, Allah marabah da'wati tamah. Jadi yang perintah untuk membaca ini adalah yang dengar azan, bukan muadzin. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Adapun tambahan wa darajatul 'aliyatur rafi'ah, para ahli hadis mengatakan hadis ini tidak sahih riwayatnya. Adapun tambahan idza kala tukhliful mi'ad, hadis ini termasuk syadz. Syadz dalam ilmu hadis adalah mukhalafatu thiqah liman huwa awthaq minhu. Itu menyelisih perawi thiqah dan yang lebih thiqah. Nah, makanya syadz termasuk deretan hadis dhaif. Karena itu setelah azan sunnahnya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, sunnahnya setelah jawab adzan bukan langsung baca doanya tapi berselawat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum nida fa idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan adzan, ucapkan sebagaimana dia ucapkan. Udah selesai itu apa? Tumasallu alaihi. Kemudian berselawatlah kepadaku. Gitu. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi wa sallam. Yang baca selawat kepadaku sekali, maka
Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan kenapa muadzin tidak membaca doa setelah adzan? Antum kalau baca riwayat doa adzan, pertama perintah adzan itu masalah adzan diriwayatkan dari Amr bin Al-As. Yang kedua, doa setelah adzan, Allahumma rabb hadzal da'wati tammah, itu diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Doa setelah adzan tidak diriwayatkan dari muadzin Nabi, tidak diriwayatkan dari Bilal bin Rabah, juga tidak diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Justru sahabat lain yang meriwayatkannya. Dan kalau antum lihat di pembukaannya, man sami'an nida, barang siapa mendengar adzan. Jadi yang baca-bacanya itu sekali lagi perintahnya adalah kepada yang dengar adzan, bukan kepada muadzin. Wallahu a'lam bissawab. Nah, di bagian belakang ada doa cepat lunas utang. Antum yang banyak utang baca doa ini rajin-rajin. Nanti datang ke apa namanya? Ini saling doanya. Kalau antum banyak utangnya, kumpul aja ini saling doain banyak utang. Jadi kalau antum kepengen doa sendiri, datang jenguk orang sakit, di dekat orang sakit berdoa. Nah, itu antum nggak buat ya? Nggak ada di sana. Oh, nggak di kopi ya? Nggak ada sih. Ini ada muadzin antum di sini. Ini aslinya ya ini. Gitu. Kalau antum ada mau kopi silahkan, nanti titipin lagi. Jadi kalau yang itu jadi kecil kan jadinya. Ada yang ditanyakan silahkan. Baik, silahkan mungkin ada yang bertanya, waktunya agak cukup lumayan banyak karena maghrib 6:09, jadi mungkin sampai jam 6 masih banyak ke jam 6 kurang 10 kali saja. Oh, jadi hanya 15 menit waktu untuk tanya jawab. Yang perempuan pakai mic yang di belakang tinggal di on-kan saja. Mungkin yang pertama dari sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik kajiannya. Tadi saya ada dua barangkali pertanyaan. Yang pertama, langkah kita ke masjid itu kan dihitung saja. Kalau kita berjalan, langkah ke masjid saja. Kalau setiap hari kami bersepeda saja, bagaimana itu langkah bersepeda itu? Itu yang pertama. Yang kedua, doa tadi yang terakhir Ustaz sampaikan tentang azan. Kami sering dengar memang setelah azan itu kita baca selawat dulu baru baca doa. Bagaimana itu Ustaz? Barangkali itu saja Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketahuilah akhi, kalau antum lihat hadis-hadisnya, itu adalah yang dibicarakan langkah kaki. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kuncinya itu adalah baru antum didoakan itu kalau wudunya di rumah. Jadi istimewanya wudu di rumah. Ada 16 kebaikannya. Nah, ada makalah khusus sebenarnya untuk pembahasan ini. Jadi usahakan antum melangkahkan kaki terus. Nggak usah sepeda. Ya. Kalau antum jauh rumahnya, udah dekat-dekat tuntun aja sepedanya. Nanti kalau ada yang nanya, apa lagi kempes enggak? Ada lagi cari pahala, gitu. Apalagi kalau bicara hari Jumat, ini kepada antum yang laki-laki. Tolong kalau antum melakukan 5 hal ini hari Jumat, maka nanti setiap langkah kaki yang antum langkahkan dari rumah menuju masjid dicatat pahala puasa dan sholat malam selama 1 tahun. Dia kalau Abu Dawud dari Aus bin Al-Taqaf radhiyallahu anhu, dia kalau Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan enggak muat di makalahnya. Ya, kalau Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Muhammad dan hadis ini sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukan 5 amalan. Pertama, man qassala yaumal jum'ati wa ghatasala. Barang siapa yang mandi janabah hari Jumat. Makanya kalau antum kerja usahakan mandi janabah hari Jumatnya. Niatkan mandi janabah. Ini yang pertama. Yang kedua, tsumma baqara batakar, bersegera ke masjid. Jangan suka telat-telat. Datang udah mau iqamah datang. Segera ke masjid. Nah, yang ketiga ini sampai Nabi tekankan. Yang ketiga, wa masya wa lam yarkab. Jalan kaki, tidak naik kendaraan. Dalam bahasa Arab kalau udah bilang masya jalan kaki pasti orangnya tidak naik kendaraan. Tapi saya kata wa masya wa lam yarkab. Ini yang ketiga. Yang keempat, wadana minal iman. Duduk mendekat ke iman. Ini enggak udah datang lebih awal. Duduknya belakang, nyarinya senderan, pas khutbah tidur. Ini. Jadi ini, udah dekat ini. Yang kelima, fastama'a wa lam yalghu. Dia mendengarkan khutbah tidak berbuat sia-sia. Jadi antum harus dengar khutbah.
Makanya hari Jumat demi antum tidak dapatin pahala, iblis kerja keras akhir. Hari Jumat itu hari paling khusyuk tidur. Nikmat kalau tidur hari Jumat itu. Ya. Agar antum tidak dapat pahala. Nah, kalau antum lakukan ini, mandi janabah, bersegera ke masjid, melangkahkan kaki, duduk dekat imam, dengerin khutbah, Nabi lalu lanjutkan, kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha min al-bait ila al-masjid. Setiap langkah kaki yang ia langkahkan dari rumah menuju masjid, amal sanatin, dicatat pahala selama 1 tahun. Pahala apa? Ajrus siyami wa qiyam. Pahala puasa dan salat malam. Selama 1 tahun. Jadi kalau dari rumah antum ke masjid, perjalanannya 100 langkah, maka antum dicatat pahala puasa dan sholat malam selama 100 tahun. Makanya sahabat itu akhi, kayak Ibnu Umar, kalau ke masjid itu dia tuntun ontanya, pulang baru pakai kendaraan. Makanya kalau antum ke masjid itu tuntun aja motornya gitu ke masjid. Gitu. Baru pulang itu baru pakai. Ya kalau antum sekarang parkir, di parkirnya jauhan aja parkirnya gitu. Nah ini pentingnya melangkahkan kaki menuju masjid. Karena dalam hadis-hadis itu selalu bilang itu langkah kaki yang dibicara. Gitu. Iya. Itu ya. Jadi kalau doa setelah adzan, itu tadi ya. Jadi sunnahnya adalah berdoa, baca selawat dulu baru membaca doa setelah adzan. Ini sunnah Nabi yang jarang diamalkan oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya mengenai pengertian masjid di sini, Ustaz. Masjid itu maksud ini masjid jami atau masjid sholat atau gimana? Apa ya perbedaan itu, Ustaz? Udah itu aja. Ya, itu. Jadi pertama, yang namanya masjid adalah pertama dia dinamain dengan nama masjid. Jadi harus dikasih nama masjid, baru dikatakan masjid. Jadi musalla itu tidak termasuk masjid. Kalau di dalam bahasa Arab kata musalla, ke Indonesia itu terjemahan musalla itu berbeda. Kalau di Indonesia musalla itu mini masjid. Iya. Yeah. Kalau dalam bahasa Arab musalla itu adalah tanah lapang yang digunakan untuk sholat Id. Itu kata musalla. Jadi syaratnya dia dikatakan masjid, pertama dinamain dia masjid. Jadi kalau dia tidak dinamain masjid, nggak masjid. Nah kalau dia udah dinamain masjid, maka akan berlaku aturan-aturan lain. Satu, setiap masuk masjid itu kita dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, tidak boleh mengumumkan barang hilang di masjid. Jadi kalau ada orang umumi barang hilang, kita disunahkan berdoa, la raddallahu mata, semoga Allah tidak kembaliin barangmu yang hilang. Yang kedua, ini tiga sunnah yang jarang diamalkan di Indonesia adalah tidak boleh mengumumkan orang mati di masjid. Kalau ada catatnya, antum buka bab jenazah, pasti ketemu hadis. Setiap antum buka bab jenazah, itu tidak boleh mengumumkan barang hilang, tidak boleh mengumumkan orang meninggal di masjid. Ini sunnah Nabi yang jarang diamalkan. Hampir rata kita diumum di masjid. Padahal itu dilarang mengumumkannya. Karena Nabi ketika ditanya kenapa nggak boleh, karena masjid bukan dibangun untuk itu. Jadi kalau ada orang barang hilang juga kita tidak boleh mengumumkannya. Nah maka lalu tidak boleh berjualan di masjid. Dan tidak ada dalil antum melakukan pernikahan di masjid lebih afdal, enggak. Harus nikahin di masjid enggak. Bahkan Nabi itu sholat jenazah di masjid itu sekali. Nabi punya tempat lain untuk sholat jenazah, namanya musalla. Nabi itu jarang sholat jenazah di masjid itu. Jadi harus dinamain masjid. Namanya itu masjid. Entah itu masjid jami atau biasa. Kalau jami itu kan artinya besar, karena ngumpulin jamaah lebih kan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada kita pulang? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menyikapi pernyataan Ustaz tadi, kalau datang ke masjid itu kita melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid. Nah, bagaimana dengan posisi seperti ini Ustaz? Masjidnya kan di atas ini, kajiannya di bawah. Nah, kita baru datang itu kan disunahkan untuk salat tahiyatul masjid. Jadi apakah karena posisi di bawah ini kita hilangkan salat sunat tahiyatul masjid atau tetap dilaksanakan? Karena ada sebagian ikhwan yang beranggapan bahwa tahiyatul masjid di atas karena masjidnya di atas, kan bukan masjid. Nah pertanyaannya sekarang biar gak lupa, ini dibilang masjid apa enggak? Kalau menurut Anda ini masjid Ustaz, Ya, sekarang pengurusnya tanya, ini masjid apa enggak?
Kalau dia mengatakan ini bukan masjid, berarti masuk tidak salat tahiyatul masjid. Berarti ini hanya menjadi aula saja. Tapi kalau ini dikatakan oleh pengurus juga masjid, maka masuk sini berarti tahiyatul masjid juga. Karena dia termasuk bagian dari masjid. Jadi kalau dia bertingkat berapapun akhirnya, dia bertingkat berapapun, kan antum tahu Masjidil Haram kan tingkatnya sampai 3. Gitu. Maka dimanapun kita masuk di Masjidil Haram, kalau dia bagian masjid, maka kita sholat tahiyatul masjid. Itu ya. Jadi makanya antum perjelas dulu ke pengurusnya. Ini masjid apa enggak? Gitu ya. Gitu. Kalau dia mengatakan enggak, berarti dia aula, berarti kalau masuk enggak tahiyatul masjid. Itu ya. Satu lagi Ustaz, tadi masalah berjualan di masjid. Dan itu memang dilarang Ustaz. Tapi bagaimana dengan sekitar masjid Ustaz? Di luar tapi masjid di lingkungan masjid itu bagaimana Ustaz? Nah, kalau masjid yang dilarang tempat berjualan itu adalah dari terasnya sampai ke dalamnya. Kalau di halamannya itu nggak apa-apa. Jadi sekarang tuh lihat terasnya sampai mana? Ya. Terasnya itu sampai mana? Kita udah, itu langsung berarti nggak diizin. Intinya kita berjualan di halamannya saja. Olah. Ada lagi? Yang akhwat ada yang perempuan? Akhwat, ibu-ibu, diam aja. Ada mic-nya udah tinggal di on aja. Ada? Silakan. Kalau ada yang laki-laki. Ya. Bisik-bisik apa tuh, Pak? Ya nanti doain anjingnya biar gak gigit. Karena itu masjid tadi. Minta sama Allah tuh dia, jadi kalau antum lewat itu anjingnya diem gitu kan. Kenapa gak minta sama Allah gitu kan? Kasih lagi lewat ini. Gitu. Ya semoga antum ini ya. Kuncinya belajar sering-sering ke jalan ke masjid. Banyak faedahnya. Dan ana ingatkan pada antum, setiap kali antum ke masjid dan setiap kali nuntut ilmu, usahakan satu, selalu cari jalur yang berbeda. Yang kedua, selalu pakai pakaian yang berbeda-beda. Ya. Kenapa? Ketika kita melangkahkan kaki, melakukan kebaikan lewat jalur yang berbeda, maka setiap jalur yang kita lalui itu nanti akan bersaksi kepada kita dari kiamat pernah kita lewati jalur. Sama kalau antum lewat kemanapun, mampir dimanapun, usahakan sempat sholat di wilayah itu. Kalau antum lihat banyak tiang, banyak pohon, kalau lewat pohonnya itu berzikir di bawah pohon itu. Karena nanti pohon itu akan bersaksi antum pernah berzikir di bawahnya. Jadi ini yang disedangkan, makanya kalau kita sholat sunnah dianjurkan pindah. Semana diriwayatkan dari Yazid bin Sa'id dari Muawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah tu salatun bi salatin hatta nakhruja aw natakallam." Jangan kami dilarang untuk melanjutkan satu salat ke salat lain sampai berbicara atau sampai keluar atau berbicara, itu pindah tempat. Lalu Imam Sana'ani berkata bahwa yang dianjurkan adalah untuk melakukan salat sunnah itu pindah tempat, dan yang paling afdal itu adalah pindah ke rumah. Jadi akhi, salat di rumah itu lebih besar pahalanya. Salat sunnah di rumah itu lebih besar pahalanya dibanding salat sunnah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Jadi kalau antum lagi umrah, usahakan untuk salat sunnah usahakan di hotel lebih baik, karena lebih besar pahalanya. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid Al-Qurashi, dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma afdal? As-salatu fil baiti atau as-salatu fil masjid? Mana yang lebih afdal? Salat di rumahku atau salat di masjid? Lalu Nabi menjawab, ala tara ila baiti ma aqrabu min al-masjid? Tidakkah kamu melihat rumahku? Alangkah dekatnya rumahku dengan masjid. Fala usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid illa an takuna salatan maktubatan. Maka sungguh aku salat di rumahku lebih aku cintai dibanding salat di masjid kecuali salat wajib. Hadis ini kali Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Al-Albani mengatakan sanad hadis ini sahih. Nabi itu tidak ada riwayat beliau pernah salat di sunnah di masjid kecuali salat tahiyatul masjid. Jadi afdal lah, jangan menyangka. Sampai Syekh Utsaimin menjelaskan terkait dengan ini,
bahwa walaupun berada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tetap lebih afdal untuk salat di rumah. Karena hadis ini umum, banyak hadis-hadis lain menjelaskan keutamaan terkait dengan salat ini. Karena rumah kita juga akan jadi lebih barokah didoakan oleh malaikat. Makanya antum, kalau antum bahkan dalam hadis lain Nabi jelaskan salatul rajuli tatawwu'un haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatu ala ayun nas 25. Salat seseorang itu di rumahnya dibandingkan dengan salat yang dilihat oleh orang lain bedanya 25. Jadi kalau kita salat sunnah di rumah pahalanya 25, salat sunnah di masjid pahalanya 1. Nah sekarang tinggal antum pilih untuk mau dapat 1 apa 25, silahkan. Karena kalau kita salat di rumah itu berat akhir. Antum pulang berat. Pertama seringkali lupa salatnya. Biasanya kita kalau udah pulang ke rumah kan udah full ya, udah komplit gitu. Yang kedua sampai rumah ada tamu. Yang ketiga kadang-kadang anak-anak yang merecokinnya. Nah makanya pahalanya besar kalau di salat di rumah. Nah inilah rata-rata para ulama menjelaskan bahwa salat sunnah di rumah itu lebih besar pahalanya dibanding salat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Bahkan antum tahu salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 dan di Masjid Nabawi adalah 1.000. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.